Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1912 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Di bawah perikop, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Demikian firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Elisa sedang berada di kota Yeriko pasca terangkat Nabi Elisa ke sorga. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapat informasi bahwa kota Yeriko merupakan kota yang sangat strategis, sangat baik keadaannya dari segi posisi atau letak geografis kota Yeriko sangat baik. Tapi rupanya keindahan keadaan kota Yeriko tidak seindah dengan beberapa kejadian yang terjadi di Yeriko. Di mana karena airnya tidak sehat menyebabkan keguguran pada bayi yang masih di dalam kandungan. Ini tentunya membuat penduduk Yeriko stres, frustrasi, depresi, ketakutan karena peristiwa-peristiwa keguguran yang terjadi pada saat itu. Mendengar keluhan-keluhan dari orang-orang Yeriko, Elisa meminta semangkok garam untuk ditabur di sumber mata air di Yeriko. Kita memang tahu bahwa garam itu banyak fungsinya, baik sebagai obat, penetralisir, sebagai pengawet, dan lain sebagainya. Tapi dengar ini baik-baik. Jangan kita selalu mengrohanikan garam itu dengan semua kita pakai garam. Usir setan pakai garam, orang sakit pakai garam, untuk menjaga lingkungan rumah pakai garam dan sebagainya, saudara. Jangan. Jangan mengrohanikan garam. Karena apa, saudara? Tuhan bisa pakai apa saja. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Tuhan Yesus pakai apa? Ludah dan tanah. Artinya Tuhan bisa pakai apa saja. Untuk melakukan mujizat. Tuhan bisa saja langsung berfirman kepada Elisa. Air yang ada di Yeriko itu menjadi sehat. Dan air itu pasti akan menjadi sehat. Hanya dengan Tuhan berfirman. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja Elisa diperintahkan Tuhan untuk memukul mata air itu dengan jubah Elisa. Maka air itu akan menjadi sehat. Bisa saja. Dan kebetulan, di dalam konteks firman Tuhan ini, Elisa meminta garam.
dan dia menaburi air yang ada di Yeriko itu dengan garam. Dan Tuhan beracara sehingga air yang ada di Yeriko menjadi sehat. Tidak ada lagi yang mengalami keguguran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengkultuskan garam. Kalau kita menganggap garam itu ada kekuatan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan sakit penyakit, itu sudah tidak benar, saudara. Garam itu hanya media Elisa untuk membersihkan mata air di Yeriko. Amin. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Di sana bicara tentang garam. Kamu adalah garam dunia. Amin. Haleluya. Artinya apa, saudara? Hidup kita harus berdampak, harus jadi berkat. Kita harus betul-betul membawa dampak yang positif bagi lingkungan kita. Sehingga kita memberi rasa yang beda dengan dunia yang tawar ini. Kehadiran kita betul-betul memberi warna tersendiri bagi dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita harus jadi garam di mana kita Tuhan tempatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang yang berbeda, supaya kita mendapat banyak berkat. Amin. Mari kita lihat dari sudut pandang Elisa sebagai hamba Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana peran sebagai hamba Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah pusaran masalah. Yang pertama, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus jadi jawaban. Amin. Kita harus jadi jawaban atas setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah komunitas lingkungan di mana kita berada. Saudara dan saya, sebagai orang percaya, kita harus menjadi jawaban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan, Elisa, dia ada di tengah-tengah persoalan. Dan dia menjadi jawaban. Amin. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara bukan kebetulan saudara ada di tempat sekarang ini. Tuhan mengutus saudara untuk menjadi jawaban di tengah-tengah lingkungan saudara, di dalam pelayanan saudara. Saudara harus menjadi jawaban bagi pergumulan, persoalan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, kita jangan cari-cari masalah, saudara. Kita harus menjadi jawaban atas masalah yang sedang terjadi. Jangan menghindar dari masalah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, mau tidak mau, saudara akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Mungkin dalam rumah tanggamu, saudara nggak ada masalah. Tetapi ketika ada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bermasalah, secara otomatis, saudara akan turut merasakan persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Dan saudara harus hadir menjadi jawaban bagi persoalan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Amin. Makanya saudara, ada yang misalnya melahirkan, yang dicari pendeta. Yang mau mencari pekerjaan, yang dicari siapa? Pendeta. Untuk apa? Untuk didoakan. Amin. Ada persoalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dalam usaha sedang ada dalam himpitan perekonomian yang begitu berat, utang piutang yang begitu banyak, dan sebagainya. Yang dicari siapa? Pendeta. Jadi hamba Tuhan harus menjadi jawaban bagi setiap masalah yang dialami oleh jemaat Tuhan. Saudara, kalau saudara nggak mau berhadapan dengan masalah, ya jangan jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu semakin banyak jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia, semakin dia banyak persoalan, saudara.
Kalau jemaat, yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri atau rumah tangga, itu jemaat. Tapi kalau gembala, yang dia pikirkan adalah semua jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat begini. Waktu pandemi kemarin, ya, saya melihat Tuhan memerintahkan untuk beri mereka makan. Seperti murid-murid memberi makan 5.000 orang itu kan. Firman Tuhan katakan kepada mereka apa? Kamu harus memberi mereka makan. Dan bersyukur saudara, melalui komunitas audio renungan pagi ini, saudara, banyak sekali pendengar yang menabur untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga banyak berkat. Setiap bulan kami membagi sembako di tengah-tengah jemaat yang tidak kerja, saudara, yang betul-betul mengalami masalah himpitan perekonomian yang luar biasa, saudara. Tapi kita jadi jawaban buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran hamba Tuhan harus menjadi jawaban bagi persoalan pergumulan jemaat. Jadi kalau saudara nggak mau ada masalah, ya jangan jadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, gembala, kita harus menjadi jawaban di tengah-tengah persoalan pergumulan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seharusnya sebagai hamba Tuhan, dalam konteks ini Elisa, dia berada di tengah-tengah pusaran masalah. Yang kedua dia lakukan, dia memberi solusi. Amin. Kita juga sebagai hamba Tuhan, kita harus memberi solusi kepada jemaat. Kita harus mencarikan jalan keluar kepada mereka. Ketika ada jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, ya kita jangan berdiam diri, kita mencarikan mereka pekerjaan, sumber-sumber atau informasi-informasi supaya mereka mendapat pekerjaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberi solusi. Ketika ada masalah dalam jemaat, masalah rumah tangga, kita hadir, harus memberi solusi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat, harus memberi jalan keluar. Bukan jalan buntu, tapi jalan keluar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang ada di jalan buntu sepertinya, aduh, sudah sia-sia usaha pekerjaan, saudara sudah mengalami stagnan dan saudara bingung mau kemana, saudara. Cari hamba Tuhan. Cari hamba Tuhan. Saya percaya saudara, hamba Tuhan saat ini juga Tuhan masih pakai, Tuhan memberi mereka hikmat dari Allah untuk memberikan jawaban kepada saudara-saudara yang memerlukan jawaban. Maka saudara yang datang melalui hamba Tuhan saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi dalam masalah yang saat ini saudara sedang alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Yang tadinya jalannya sepertinya tertutup, Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pendam masalahmu sendiri. Ada hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk mengembalakan saudara, menjadi teman untuk saudara sharing. Supaya apa saudara? Saudara menemukan jalan keluar. Ketika saudara ada masalah, Tuhan memberikan saudara solusi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pendam masalahmu sendirian. Datang kepada hamba Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara solusi atau jalan keluar. Saya perhatikan orang-orang Yeriko itu. Mereka sudah stres, frustasi. Karena kejadian belakangan itu terjadi sangat-sangat tragis. Banyak terjadi keguguran di sana. Dan saudara lihat, melalui Elisa, Tuhan memberi solusi buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang tertekan dengan persoalan pergumulan saudara, sepertinya sudah buntu.
datanglah kepada hamba Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara solusi atau jalan keluar. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seharusnya sebagai hamba Tuhan berada di tengah pusara masalah. Yang ketiga, hamba Tuhan harus menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Elisa. Elisa menjadi perantara dari orang-orang Yeriko. Mereka datang kepada Elisa supaya Elisa memberi mereka solusi. Dan perhatikan, Elisa datang kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Elisa. Perhatikan di ayatnya yang ke-21 di sana. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saudara menjadi perantara umat Tuhan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita adalah representatif Tuhan bagi jemaat. Makanya saya katakan begini, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan memberikan korban kepada Nabi Musa, mereka sudah memberikan itu kepada Tuhan. Nah, itulah yang namanya pelayanan. Ketika Nabi Musa melayani umat Tuhan, itu namanya pelayanan. Dia sudah melayani Tuhan ketika dia melayani umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini hal yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, tugas kita melayani umat Tuhan dalam persoalan pergumulan mereka. Saudara, kita menjadi perantara dari jemaat kepada Tuhan. Makanya hidup kita harus benar-benar kudus. Hidup kita harus benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara dan saya punya tanggung jawab ini. Kita harus menjaga hidup kita, karena kita ini menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melayani umat Tuhan dengan penuh sukacita, sungguh-sungguh dengan segenap hati, tanpa mencari keuntungan pribadi. Layani mereka dengan tulus, bukan karena fulus. Karena dia orang kaya, kita perhatikan dia lebih daripada jemaat yang susah. Jangan. Kita harus sama, melayani semua jemaat, sama seperti kita melayani Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perantara umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga kita, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu jadi berkat bagi jemaat. Dan jemaat betul-betul, mereka datang kepada saudara sama seperti mereka datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Elisa betul-betul menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Makanya yang dia sampaikan adalah firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, yang harus kita katakan itu firman. Amin. Karena firman Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Di saat kita menyampaikan firman Tuhan, untuk menegur, menasihati jemaat, oh itu ada kuasa yang luar biasa mengalir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita belajar dari sudut pandang
Nabi Elisa sebagai hamba Tuhan ketika dia berada di tengah-tengah masalah yang ada di Yeriko. Yang pertama kita belajar sebagai hamba Tuhan, ya kita harus jadi jawaban atas persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas kita. Yang kedua, kita harus memberikan solusi, jalan keluar buat masalah yang dihadapi oleh jemaat. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, kita harus jadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sampaikan adalah firman. Firman Tuhan itulah jalan keluar yang paling terbaik buat setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah kuasa Allah yang tidak terbatas itu melawat semua pendengar. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.